Sebelum dimulai bantu subscribe dulu ya. Paradoks Prabowo. Paradoks Prabowo adalah sebuah buku yang ditulis oleh Prabowo Subianto sebagai refleksi terhadap kondisi Indonesia, pandangan pribadinya tentang masalah bangsa, dan solusi yang ia tawarkan. Buku ini mencerminkan gagasan politik, ekonomi, dan sosial yang menjadi dasar pemikiran Prabowo dalam perjalanan karirnya, termasuk ketika ia mencalonkan diri sebagai presiden. Kesimpulan utama dari buku Paradoks Prabowo. 1. Paradoks kekayaan dan kemiskinan. Prabowo mengkritisi paradoks bahwa Indonesia, meskipun kaya akan sumber daya alam, masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan ekonomi yang signifikan. Ia menilai pengelolaan kekayaan negara belum berpihak pada rakyat secara luas. 2. Kritik terhadap sistem ekonomi. Buku ini menyoroti bagaimana sistem ekonomi Indonesia, yang menurut Prabowo bersifat liberal dan tidak terkontrol, telah membuat kekayaan negara lebih banyak dinikmati oleh segelintir elit. Ia menyerukan perlunya perubahan menuju sistem ekonomi yang lebih nasionalis dan berpihak kepada rakyat kecil. 3. Visi tentang kemandirian bangsa. Prabowo menekankan pentingnya kemandirian bangsa, baik dalam hal pangan, energi, maupun pertahanan. Ia percaya bahwa ketergantungan Indonesia pada impor membuat negara rentan terhadap pengaruh luar. 4. Kritik terhadap pemerintahan yang ada. Buku ini juga mengandung kritik terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya, yang dianggap tidak cukup efektif dalam mengatasi masalah utama bangsa seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan lemahnya daya saing nasional. 5. Solusi dan harapan. Prabowo menawarkan solusi berupa visi dan misi politik yang fokus pada pembenahan sistem ekonomi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang inklusif. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. 6. Kritik terhadap ketergantungan pada asing. Prabowo menyoroti bagaimana kebijakan yang terlalu mengakomodasi kepentingan asing telah melemahkan kontrol negara terhadap sumber daya strategis. Ia menganggap hal ini sebagai ancaman bagi kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia. 7. Peran kepemimpinan yang tegas dan berani. Buku ini menekankan pentingnya pemimpin yang tegas, berani mengambil keputusan sulit, dan mampu melindungi kepentingan nasional. Prabowo mengungkapkan bahwa tanpa pemimpin yang berkarakter kuat, Indonesia akan sulit keluar dari jebakan ketimpangan dan ketergantungan. 8. Paradoks kemakmuran global vs kesejahteraan lokal. Prabowo mengamati bahwa meskipun dunia semakin maju dan terhubung, sebagian besar rakyat Indonesia belum merasakan manfaat dari kemakmuran global. Ia mendorong kebijakan yang memastikan hasil pembangunan dirasakan secara merata. 9. Kepedulian pada petani, nelayan, dan buruh. Buku ini menyoroti sektor-sektor yang menurut Prabowo menjadi tulang punggung ekonomi nasional tetapi sering diabaikan. Ia menyerukan perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, dan buruh sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan. 10. Optimisme untuk masa depan. Meskipun banyak kritik dan analisis yang tajam, Prabowo juga menanamkan optimisme bahwa dengan perubahan paradigma, kerja keras, dan semangat gotong royong, Indonesia dapat bangkit menjadi negara yang kuat, adil, dan makmur. 11. Reformasi pendidikan. Prabowo menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk keluar dari kemiskinan dan ketimpangan. Ia mengkritik sistem pendidikan yang terlalu teoritis dan tidak relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja serta pembangunan nasional. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pendidikan berbasis keterampilan, vocational training, yang mempersiapkan generasi muda untuk menjadi tenaga kerja yang produktif dan inovatif. 12. Pentingnya kemandirian teknologi. Dalam buku ini, Prabowo menyoroti perlunya Indonesia menguasai teknologi sebagai alat untuk bersaing di kancah global. Ketergantungan pada teknologi asing dianggap sebagai kelemahan strategis yang harus diatasi dengan investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan teknologi lokal. 13. Keamanan dan pertahanan nasional.
Sebagai seorang mantan tentara, Prabowo memberikan perhatian besar pada isu pertahanan dan keamanan. Ia berpendapat bahwa kedaulatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh ekonomi, tetapi juga kemampuan untuk melindungi wilayah dan rakyatnya dari ancaman eksternal. Modernisasi alat utama sistem pertahanan, alutsista, dan peningkatan kesejahteraan prajurit menjadi salah satu solusi yang ia tawarkan. 14. Peran ekonomi desa. Buku ini menyoroti desa sebagai fondasi ekonomi Indonesia yang perlu diperkuat. Prabowo mengusulkan kebijakan untuk menghidupkan kembali ekonomi desa melalui pemberdayaan petani, dukungan infrastruktur, dan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi. 15. Kritik terhadap korupsi. Korupsi menjadi salah satu masalah utama yang diangkat dalam buku ini. Prabowo menganggap korupsi sebagai penyakit sistemik yang merusak tatanan pemerintahan dan ekonomi. Ia menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas serta sistem pengawasan yang lebih transparan untuk meminimalkan praktik korupsi. Pesan utama. Buku ini mengajak pembaca untuk berpikir kritis tentang arah pembangunan Indonesia dan menyadari pentingnya nasionalisme, kemandirian, dan keadilan sosial sebagai landasan bagi kemajuan bangsa. Paradoks Prabowo bukan hanya buku politik, tetapi juga manifesto gagasan yang mencerminkan pandangan seorang pemimpin tentang tantangan dan harapan bagi Indonesia. Kesimpulan akhir, buku Paradoks Prabowo adalah manifestasi pandangan dan visi Prabowo tentang Indonesia yang ia idamkan, sebuah negara yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyadari tantangan yang dihadapi bangsa dan bekerja bersama-sama untuk mengatasi berbagai paradoks yang ada. Prabowo mengakhiri buku ini dengan nada optimistis bahwa jika bangsa Indonesia bersatu, bekerja keras, dan memprioritaskan kepentingan nasional, Indonesia dapat menjadi negara besar yang dihormati di dunia internasional. Buku ini tidak hanya menjadi kritik, tetapi juga cetak biru gagasan dan solusi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.